Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال يا كريم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, ketika kita memperhatikan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar secara mendetail dan mendalam, kita akan mendapati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berhijrah ini memiliki sebuah perencanaan yang detail dan matang. Hal itu tercermin dari yang pertama adalah ketika Nabi datang ke rumah Abu Bakar untuk memberitahu bahwa beliau diajak hijrah bareng dengan Rasul. Nabi datang ke rumah Abu Bakar itu di siang hari, ketika cuaca sangat panas, dan saat itu tidak banyak orang yang keluar rumah. Dan Aisyah sendiri mengatakan bahwa Nabi itu kalau ke rumah kami, kalau tidak pagi ya sore. Ini di tengah hari ketika sangat panas. Kemudian yang kedua, Nabi SAW datang ke rumahnya Abu Bakar itu mutalassiman. Mutalassiman itu maknanya pakai penutup kepala. Kemudian dari kelebihan sorban yang buat ngikat kepala itu dibuat untuk menutup wajah bagian bawah. Mutalassiman, memakai apa? Memakai seperti topeng, tapi bukan topeng itu, cadar. Jadi sehingga yang kelihatan hanya kedua mata beliau, supaya tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang curiga apa yang akan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ketika sudah sampai di rumah Abu Bakar, karena ini urusannya sangat penting dan sifatnya rahasia, Nabi sampai meminta kepada Abu Bakar supaya menyuruh keluar orang yang ada di dalam rumah. Padahal yang di dalam rumah itu hanya Abu Bakar, Asma dan Aisyah. Maka Abu Bakar mengatakan, mereka tidak berbahaya ya Rasul. Baru diizinkan oleh Nabi, karena ini benar-benar perkara penting. Sehingga Nabi kalau ikhtiar itu maksimal, ikhtiarnya maksimal, nek ndonga juga maksimal. Jadi semuanya maksimal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar ketika keluar di malam hari menuju ke Jabal Sur itu, keluarnya dari pintu rumahnya Abu Bakar bagian belakang supaya tidak kelihatan, supaya tidak ketahuan, dan perginya juga malam hari. Bahkan nanti jalan yang ditempuh oleh Nabi dari Jabal Sur menuju ke Madinah itu bukan jalan yang biasa dilewati oleh musafir. Maka ini usaha dari Rasulullah SAW supaya hijrahnya beliau itu tidak ketahuan. Kalau usahanya maksimal, doanya juga maksimal, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan mensukseskan itu. Tidak hanya dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikhtiar supaya hijrahnya sukses,
Tapi dari sisi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu juga demikian. Maka Abu Bakar itu yang pertama dia sudah menyiapkan 2 kendaraan yang dibeli. Kemudian diberikan kepada Abdullah bin Uraiqid. Nanti tanggal sekian hari ini, hari itu kita akan bertemu. Kita akan bertemu. Itu sudah janjian. Ini bagian dari ikhtiarnya Abu Bakar. Abu Bakar itu menyiapkan putranya, yaitu Abdullah bin Abi Bakrin. Abdullah ini ditugaskan oleh ayahnya di siang hari. Malam kan Nabi bersama dengan Abu Bakar di dalam gua. Di siang hari Abdullah bin Abu Bakrin itu dia di dalam kota Mekah menggali informasi, menghimpun informasi dari masyarakat Mekah, dari tokoh-tokoh Quraisy perihal tentang Nabi dan Abu Bakar. Ketika ada sayembara, barang siapa yang bisa membawa Abu Bakar atau Muhammad hidup atau mati, baginya 100 ekor unta. Disampaikan oleh Abdullah kepada ayahnya dan juga kepada Rasulullah SAW. Nanti di petang hari dia dari Mekah menuju ke Jabal Sur. Dia jalan, dia jalan. Malam harinya dia nginep di situ sambil memberikan semua info yang dia dapatkan di siang hari. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menugaskan Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini tugasnya itu dengan Abdullah itu saling melengkapi. Jadi kalau Amir bin Fuhairah kalau siang hari itu ada di kaki Gunung Sur, Jabal Sur itu. Kalau Abdullah itu ada di kota Mekah. Maka nanti gantian. Nanti gantian. Yang Abdullah dari Mekah petang hari datang ke Jabal Sur, ini di sore hari dia kembali ke Mekah. Maka jejak kakinya Abdullah itu dihapus oleh jejak kaki-kaki kambingnya Amir bin Fuhairah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bersama dengan Asma, keduanya menyiapkan perbekalan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah, kita tahu riwayat ini, kita tahu tentang kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena Aisyah. Jadi dia tugasnya meriwayatkan peristiwa tersebut sehingga sampai kepada umat ini, sampai kepada kita semuanya karena riwayatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan saat itu kira-kira usianya Aisyah ketika hijrah itu, Nabi hijrah dengan ayahnya itu kira-kira usianya dia itu 8 tahun. Usianya dia 8 tahun. Kalau Asma dia lebih tua daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kalau dua-duanya sama-sama menyiapkan perbekalan, Aisyah meriwayatkan kisah ini. Nah, Asma ini dia teladan bagi setiap wanita di setiap zaman tentang keteguhan hatinya. Yaitu ketika pagi hari bapaknya pergi, malam hari bersama dengan Rasulullah. Kemudian di pagi harinya itu rumahnya digedor-gedor sama tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang Quraisy. Pintu rumahnya Abu Bakar itu. Kemudian dibuka oleh Asma. Dan di antara mereka itu ada Abu Jahal, Amr bin Hisham. Abu Jahal itu seorang laki-laki yang keras, kasar dan keji. Keras, kasar dan keji. Fahishan khabithan. Keras dan keji. Kemudian dia ditanya, "Di mana ayahmu?" Kemudian dia mengatakan, "Demi Allah saya tidak tahu di mana ayahku." Kemudian oleh Abu Bakar, Asma ini ditampar pipinya. Ditampar pipinya. Dan untuk menggambarkan betapa kerasnya tamparan itu adalah kata Asma, "Fala tama khaddi latmatan taraha minha qartai." Dia menampar pipiku sampai anting-antingnya itu jatuh. Anting-antingnya jatuh. Jadi nampar pipi, tapi mungkin bagian jari bagian sini kena telinga itu sampai anting-antingnya Asma itu jatuh.
Setelah itu mereka pergi. Maka untuk menyembunyikan rahasia kaum muslimin, untuk menyembunyikan keberadaan ayahnya dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berani menghadapi. Nabi menyebut Abu Jahal itu siapa? Fir'aun. Menyebutnya Fir'aun. Ketika perang Badar, Abu Jahal itu kan mati. Dia mati. Kemudian dibawakan kepalanya ke hadapan Rasulullah dan Nabi mengatakan, hadza Fir'aunu hadhil ummah. Ini adalah Fir'aunnya umat ini. Dan setiap umat itu ada Fir'aun, ada Fir'aunnya. Kemudian Asma binti Abi Bakrin, memang Asma ini cerdas, dia pintar bersikap. Ketika kakeknya datang, yaitu Abu Quhafa, bapaknya Abu Bakar. Bapaknya tahu kalau Abu Bakar itu pergi ke Madinah. Yang dikhawatirkan oleh Abu Quhafa adalah kesejahteraan keluarganya, keluarga yang ditinggalkan oleh Abu Bakar itu. Nanti anaknya udah dipakani opo begitu kan, ditinggali duit opo ora. Kemudian dia datang dalam keadaan gelisah. Kemudian Asma untuk menenangkan kakeknya supaya tidak ada masalah gitu. Maka dia mengatakan, wahai kakek, engkau tidak perlu gelisah, engkau tidak perlu gusar, karena sesungguhnya ayahku telah meninggalkan banyak harta. Kalau kamu tidak percaya, dan saat itu orangnya dharirul basar, buta. Kalau engkau tidak percaya, taruhlah tanganmu di atas uang ini atau di atas harta ini. Kemudian ditemok. Oh iya, berarti akeh yang ditinggal. Padahal itu kerikil. Padahal itu batu. Dikira apa? Biji-biji emas. Nah, maka dia mengatakan, kalau begitu ini sangu yang banyak, ini peninggalan yang banyak, sehingga Abu Quhafa, ayahnya Abu Bakar itu bisa tenang. Kemudian tentang Nabi dengan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah sudah sampai di Madinah. Dan saat itu Madinah ini adalah buminya Allah yang paling banyak penyakitnya. Ada wabah. Wabahnya adalah humma. Humma itu demam. Dia adalah demam. Dan Nabi bersama dengan Abu Bakar maupun para sahabat yang lain hijrah meninggalkan tanah kelahiran, itu sebuah pengorbanan. Apalagi pergi meninggalkan kota Mekah itu dalam keadaan terusir kan sebenarnya. Dalam keadaan mereka itu terusir. Meskipun terusir tapi jadi wajib. Jadi wajib. Bahkan yang tidak hijrah itu dicelah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qala alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Jadi orang-orang itu, ada sekelompok anak muda yang dia tidak ikut hijrah di perang Badar itu, masuk ke barisan orang-orang kafir, akhirnya mati. Akhirnya mereka mati. Kemudian kenapa tidak hijrah? Bukankah bumi Allah, kami ini lemah, kami nggak bisa hijrah. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah? Dicela, mereka itu mati dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hijrahnya beliau meninggalkan kota Mekah itu dengan kalimat, wallahi innaka la khairu ardillah, sungguh wahai Mekah, engkau adalah buminya Allah yang paling baik dan buminya Allah yang paling dicintai oleh Allah, dan seandainya aku tidak diusir darimu maka aku tidak akan meninggalkan dirimu. Nabi datang ke kota Madinah
dan Madinah itu penuh dengan wabah. Airnya itu air payau, bukan air yang jernih, bukan air yang jernih. Maka para sahabat yang minum dari air itu kemudian mereka itu sakit, mereka sakit. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Fakana Abu Bakrin wa Amir bin Fuhairah wa Bilal fi baitin wahidin." Bilal bin Rabah, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah saat itu dalam satu rumah. Dalam satu rumah dan mereka ini semuanya kena demam. Ketiga-tiganya sakit. Kemudian kata Aisyah, aku minta izin kepada Nabi, kepada ayahku untuk menjenguk mereka, kemudian diizinkan. Dan saat itu aku masuk menemui mereka, menjenguk mereka, dan itu sebelum ada ayat kewajiban untuk berhijab, untuk menutup diri. Dan mereka itu mengalami sebuah penyakit yang mereka merasakan penderitaan, merasakan sakit yang hanya Allah yang tahu itu penyakit apa. Kemudian aku mendekat kepada ayahku, fadanautu min Abi Bakrin fakultu. Aku kemudian berkata pada ayahku, wahai ayah, kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu? Kemudian Abu Bakar itu menjawabnya dengan syair. Dengan syair. Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap orang menghadapi pagi bersama dengan keluarganya, padahal kematian itu lebih dekat daripada tali sandalnya. Dari tali sandalnya. Ini mengungkapkan sesuatu yang sangat dekat itu kalau tali sandal. Saiki kan sandal tak ono tali ini kan. Enggak pakai tali. Kemudian Aisyah mengatakan, demi Allah, bapakku ini enggak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Ngigo nganggo syair. Nganggo bahasa Arab sih san. Ya memang wong Arab. Jadi dengan syair itu kata Aisyah, ini bapakku ini enggak sadar ini. Karena ternyata orang kalau demam dan demamnya tinggi, dia itu bisa kadang ngomong itu apa? Ngomongnya itu ngigo, ngomongnya ngelantur. Ngomongnya ngelantur. Jadi kemarin anak saya demam itu ngomongnya kok macam-macam, roh ulo barang. Sing ono kaki nih, ada joker barang, lu ono joker mana? Wah ini tak kira ketempelan apa, tak wacake Al-Baqarah. Alhamdulillah, biiznillah, mulai membaik. Biasanya orang kalau demam dan demamnya tinggi, maka dia itu bisa mengucapkan sesuatu yang tidak dia sadari. Itu yang dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian aku mendekat kepada Amir bin Fuhairah dan aku berkata, bagaimana keadaanmu wahai Amir bin Fuhairah? Maka Amir bin Fuhairah mengatakan, laqad wajadtul mauta qabla dzauqihi. Aku telah menemui kematian sebelum merasakannya. Aku mendapati kematian sebelum merasakannya atau mengincipinya. Zauq itu maknanya begitu. Innal jabana hatfuhu min fauqihi. Sesungguhnya orang yang pengecut itu diliputi oleh kepengecutannya dari atasnya. Kullu mri'in mujahidun bi tauqihi kasauri yahmi jildahu bi rauqihi. Setiap orang akan berusaha dengan semua kekuatannya seperti sapi yang melindungi dirinya dengan tanduknya. Kemudian demi Allah, Amir bin Fuhairah ini tidak tahu apa yang dia ucapkan. Kemudian dia mendekat kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika Bilal ditanya juga sama. Dia mengatakan kalimat yang tidak dia sadari, ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hauli idkhirun wa jalilu. Semoga aku bisa bermalam sekali saja
di suatu lembah yang penuh dengan idkhir, dengan pohon idkhir. Idkhir itu dia memiliki aroma yang menyenangkan. Kemudian aku memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semua itu yang terjadi tadi. Nabi dikasih tahu bahwa mereka begini dan begitu ya Rasul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini tempat yang kami cintai. Kahubbina Makkah au asyad, seperti cinta kami terhadap Mekah atau bahkan lebih daripada cinta kami kepada Mekah. Allahumma wasahhihha, ya Allah sehatkanlah Madinah. Wa barik lana fi muddiha, berkailah kami pada mudnya, takarannya itu, wasaiha dan soknya. Wangkul hummaha waj'alha bil juhfa, dan pindahkanlah demamnya dan jadikanlah demamnya itu ke daerah namanya Juhfah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin bisa sembuh dari penyakit demam. Kemudian Madinah menjadi tempat yang istimewa bagi setiap orang yang datang ke sana dan hijrah ke sana dari kaum muslimin, meskipun mereka itu dari berbagai negara. Mesti napa? Kalau ke Madinah itu senang. Kalau ke Madinah itu senang. Di Madinah atau di Mekah ini mesti askari luwih galak ning Mekah. You know? Askarnya itu lebih galak ning Mekah. Ning Madinah iki halus. Masya Allah, ning Madinah iki halus. Tapi ning Mekah iki wis mergo kabeh royokan iso mlebu. Ya semuanya royokan iso mlebu begitu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di medan jihad. Ahli sejarah menyebutkan bahwa Abu Bakar itu menghadiri semua peperangan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun peperangan yang diikuti oleh Rasulullah kemudian Abu Bakar itu luput. Tidak ada. Dan beliau di perang Uhud ketika kaum muslimin kalah kemudian kocar kacir, dia yang tetap tegar bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi di perang Tabuk memberikan bendera hitam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ibnu Katsir menyebutkan tidak ada perselisihan di antara ahli sejarah bahwa Abu Bakar itu pernah mangkir atau tidak ikut dari peperangan Nabi. Tidak ada ulama yang berselisih pendapat dalam hal itu. Semua mengatakan dia ikut dalam peperangan yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innahu yakni Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar adalah pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilal abad, selamanya, sepanjang hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu kecil adalah teman, karena sama-sama orang Maka Nabi dengan Abu Bakar itu selisihnya 2 tahun. Selisihnya 2 tahun lebih tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anfaqa malahu kabiron, ketika sudah dewasa Abu Bakar itu menginfakkan hartanya untuk Rasulullah. Wa hamalahu ilal Madinah bi rahilatihi wa zadihi, dia yang membawa Nabi dengan kendaraannya dari Mekah ke Madinah. Dan terus sepanjang hidup Nabi, Abu Bakar ini mencurahkan seluruh yang dia miliki, bahkan dinikahkan dengan putrinya. Nabi dinikahkan dengan putrinya. Walam yazal mulaziman lahu safaran wa hadaran, menemani Rasul baik ketika Nabi itu di dalam kota Madinah maupun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang safar. Bahkan dimakamkannya itu di dalam satu ruangan. Falamma tuwfiya dafanahu fi hujrati Aisyah ahabbun nisa'i ilaihi. Nabi wafat dimakamkan di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah beliau itu bermimpi. Saya mendengar kisah ini dari pakar mimpi. Pakar mimpi, beliau adalah Dr. Majdu Asy-Syuhri. Dr. Majdu Asy-Syuhri. Beliau ahli
ahli sekali dalam menakwilkan mimpi. Beliau orang Saudi dan sampai sekarang pun, karena beliau mengatakan kalau kalian itu ada misalnya mimpi kemudian apa, silakan ditanyakan ke saya nggak apa-apa. Bahkan ketika WA pun dibales, meskipun balasnya 3 hari kemudian, itu baru dibalas. Tapi kan lu apa daripada ora dibales kan, karena saking sibuknya beliau. Beliau mengatakan bahwa Aisyah itu pernah bermimpi ada 3 rembulan yang jatuh di dalam kamarnya. Ada 3 rembulan yang jatuh di dalam kamarnya. Kemudian mimpi itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditakwilkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan ada 3 orang mulia yang dimakamkan di dalam kamarmu. Dan ternyata memang itu adalah isyarat yang dimakamkan adalah Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar di perang Badar. Ini perang pertama, perang besar pertama kaum muslimin. Syaraka as-Siddiqu fi ghazwati Badrin. Dia ikut bersama dengan Nabi di perang Badar tahun kedua Hijriah dan beliau memiliki beberapa peran penting di situ. Salah satunya adalah Masyuratul Harbi. Jadi Nabi itu meminta musyawarah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu karena perang Badar awalnya kan bukan ingin berperang, tapi mencegat kafilah dagang. Mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah dagang itu kalau dikurskan ke rupiah kira-kira nilai dagangannya itu 50 miliar yang dibawa oleh Abu Sufyan dari Mekah ke Syam, nanti Syam juga balik lagi. Tapi karena kecerdikannya Abu Sufyan, kemudian kafilah dagang itu bisa lolos dari sergapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijaga oleh 40 orang. Maka Nabi kalau 40 orang kita bawa 300-an orang cukup. Tapi ternyata bisa lolos. Dari Syam menuju ke Mekah dicegat lagi. Dicegat lagi. Kemudian bisa lolos lagi. Abu Sufyan ini cerdik luar biasa. Sampai salah satu ini sebagai contoh kecerdikannya Abu Sufyan adalah kafilah dagang diparkirkan. Kemudian dia keliling daerah situ sekitar lembah Badar untuk mengetahui apakah pasukan Muhammad ini sudah melewati tempat ini atau belum. Kemudian dia mencari tahu pada masyarakat situ. Kemudian dia bertanya apakah ada orang dari Madinah atau ada orang asing begitu. Oh iya ada. Di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Lih nalani ontone ning ndi? Oh di sebelah sana. Orangnya sudah pergi. Kemudian dicek itu tempat parkirnya onta. Apa yang dia lakukan? Nun sewu, teleknya onta itu dibongkar sama dia, dibongkar. Dicari tahu ini isinya apa? Mbok menawa isinya akik ngono. Isinya apa? Ternyata apa? Dia mendapati biji kurma. Biji kurma isinya. Artinya apa? Kalau kotoran onta kok isinya itu biji kurma, ini mesti ontone wong Madinah. Karena hanya onta Madinah yang makan kurma, Pak. Mbok ajwa, mbok rutab, mbok apa. Maliter. Onta mangane kurma. Karena bijinya itu masih apa? Masih berupa biji. Oh berarti nek iki isine adalah biji kurma, berarti pasukan Muhammad sudah di sini. Sehingga dia apa? Mencari jalan yang lain. Dia kirim surat ke Abu Jahal ke Mekah untuk menyelamatkan kafilah dagang itu. Nah, pas kafilah dagang ini sudah selamat dari sergapan Nabi, ngirim surat lagi. Aku wis selamat, orang usah mangkat merangi Muhammad. Abu Jahal karena kesongongannya dia, oh kadung siap-siap kok moh balik dek ini. Wis kadung siap-siap, kadung gawa senjata, kadung gawa. Jadi Abu Jahal waktu mau perang Badar itu dia sangu apa? Sangu khomer, alat musik plus biduannya. Nah,
Itu begitu, karena apa? Dia pede akan menang. Kita akan pesta 3 hari 3 malam di sana. Rundiang ditan, mabuk-mabukan begitu. Ternyata malah apa? Ya, malah kalah, malah kalah begitu. Nah itu sedikit tentang perang Badar. Ketika Nabi tahu bahwa pasukannya Abu Sufyan atau kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan wis lolos, terus pasukannya Abu Jahal 1000 orang itu mendatangi Nabi. Nabi kan minta musyawarah. Ini piye enake? Ini bagaimana? Baiknya bagaimana? Abu Bakar ditanya. Kemudian dia memberikan jawaban yang baik. Dan pertanyaan Nabi SAW sebenarnya itu diarahkan kepada para Ansor. Karena orang Ansor itu punya kewajiban akan melindungi Nabi SAW di Madinah. Lah ini sudah keluar dari kota Madinah. Artinya seandainya mereka itu nanti ya wis nek jenengan perang ya Rasul, aku balik wae. Mereka enggak menyelisih janji. Karena memang janji mereka dengan Nabi, kami akan melindungi engkau ya Rasul ketika engkau di Madinah. Kami tunggu di Madinah. Nah, ini sudah keluar dari apa? Kota Madinah. Tetapi mereka ini tetap apa? Tetap memberikan jawaban yang baik, memberikan dukungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peranannya Abu Bakar dalam pengintaian bersama dengan Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jalan bersama dengan Abu Bakar untuk mengetahui keadaan pasukan musyrikin, mencari tahu juga. Nah, ketika keduanya itu sedang berjalan di suatu tempat, ketemu dengan orang tua, syekh minal Arab. Kata syekhun itu maknanya wong tua. Jadi syekh itu maknanya orang tua. Yang kedua, syekh itu sebutan untuk orang alim meskipun masih muda. Sehingga dia dipanggil syekh. Nek zaman saya di pondok dulu, meskipun masih muda, kalau dia alim panggilannya mbah. Panggilannya mbah. Kalau dia orang alim, itu dipanggil dengan kalimat dengan kata mbah gitu. Mbah Yai, ngoten. Ketemu dengan orang tua, ditanya oleh Nabi tentang pasukannya Quraisy, tentang pasukan Quraisy dan tentang Muhammad dan para sahabatnya. Berita apa yang sudah sampai kepada dia? Maka orang tua tadi mengatakan, la ukhbirukuma hatta tukhburani mimman antuma. Aku tidak mau memberitahu kalian berdua tentang hal itu sampai kalian berdua itu mau memberitahukan dari mana kalian berdua berasal. Nabi kemudian mengatakan, idza akhbartana akhbarnaka. Mbah, nek jenengan ngandani kami, mangke tak kandhani. Akhirnya mbah gelem mau. Nah, dia mau. Kemudian dia mengatakan, oke, kalau begitu. Syekh tadi mengatakan, fa innahu balaghani anna Muhammadan wa ashabahu kharaju yauma kadza wa kadza. Telah sampai berita kepadaku bahwa sesungguhnya Muhammad dengan para sahabatnya itu keluar dari Madinah pada hari ini dan hari itu. Jika berita itu benar, maka sekarang posisinya Muhammad ada di tempat ini dan itu. Persis dengan posisinya kaum muslimin saat itu. Seperti yang disampaikan oleh mbahnya tadi. Pinter mbah ini berarti. Kemudian telah sampai berita kepadaku bahwa pasukan Quraisy itu keluar dari kota Mekah pada hari sekian dan sekian. Kalau berita itu benar, maka posisi mereka itu sekarang di tempat ini dan itu. Persis dengan posisinya Quraisy. Ah, sekarang gantian kan? Wis tak kandani weh. Kalian berdua berasal dari mana? Dari mana kalian berdua berasal? Dari mana kalian berdua berasal? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nahnu min ma. Kami berasal dari air. Terus Nabi pergi. Air apa iki maksudnya? Air mana? air mana? Terus Nabi pergi. Ora dijawab. Itu jenenge tauriyah. Jenenge tauriyah. Nah, jadi Nabi hanya mengatakan kami berasal dari air. Nahnu min ma. Kami berasal dari air. Dia bingung, air mak apa ini?
Apakah mak di Irak? Nabi ora jawab, Nabi pergi saja. Ora usah dijawab. Nah, dijawab sesuai ketahuan. Maka ditinggal pergi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fi hirasatin Nabi fi ahrishi. Jadi ketika kaum muslimin itu berperang, mereka membuatkan pusat komando untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pusat komandonya itu kayak panggung di tanah yang tinggi. Nah, Nabi di situ. Kemudian ada kendaraan yang siap di situ dan para sahabat mengatakan, jika kami nanti menang dan itulah yang diharapkan. Tapi kalau ternyata nanti kami kalah ya Rasul, Nabi memberikan komando itu. Maka engkau bisa naik kendaraan ini kemudian kembali. Nah, di situ Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, dan di situ juga ada sahabat-sahabat Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali pernah bertanya, "Man asja'un nas?" Siapakah orang yang paling pemberani? Kemudian para sahabat mengatakan, "Anta ya Amirul Mukminin." Engkau wahai Amirul Mukminin. Berarti ini pertanyaannya ketika Ali jadi khalifah. Siapakah orang yang paling pemberani? Kata sahabatnya Ali yang ditanya itu, "Engkau wahai Amirul Mukminin." Kata dia, "Nek aku ngono sapa wae sing nglawan aku iso tak kalahke." Ngomong ngono. Siapapun yang melawanku aku bisa mengalahkan dia. Amma inni ma barazani ahadun illa intasaftu minhu. Orang yang mubarazah denganku, perang tanding denganku, aku bisa mengalahkan dia. Tapi yang paling pemberani adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Inna ja'alna li Rasulillahi arishan. Kami menjadikan pusat komando untuk Rasulullah. Kemudian kami berkata, siapa yang mau menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak ada orang kafir yang mendekati Nabi, tidak ada seorang pun yang mau kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sambil dia menyiapkan pedangnya sehingga tidak ada orang-orang kafir yang mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang tawanan perang. Jadi muslimin menang di Badar, kemudian ada sekitar 70 tawanan perang. Tawanan perang ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mau diapakan mereka? Mau diapakan? Maka Nabi itu minta musyawarah Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar, "Ya Rasul, ya bagaimanapun juga mereka ini adalah saudara kita, famili kita. Mereka ini adalah anak-anak paman engkau ya Rasul. Sesama orang Quraisy ini. Sesama orang Quraisy. Kita ambil tebusan dari mereka. Mbok menawa nanti kalau mereka dibiarkan hidup, mereka malah nanti mau masuk Islam. Kemudian apa? Hasil tebusan, ini kan tahun 2. Cara bangun negara ini lagi 2 tahun. Kita butuh banyak dana. Maka kita ambil tebusan saja dari mereka. Nah, kemudian Nabi tanya sama Umar. "Nek menurut kamu piye, Umar?" Nah, Umar ini karena wonge kereng kan? Nah, wonge kereng, tegas ya. Orangnya tegas. Menurut kamu bagaimana Umar? Patah ini kabeh ya Rasul. Dibunuh semua saja. Kenapa? Ini adalah perang pertama antara Islam dengan kekafiran. Makanya ya jadi pertama ya kudu tegas, kudu kereng dan rak wani mereka. Nah, itu pendapatnya Umar. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar, sehingga diambil tebusan. Tapi ternyata kata Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun Umar tadi pendapatnya itu yang tegas, kok orang mesak kiblas kan, ternyata Rasulullah itu ditegur sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara memilih
untuk mengambil tebusan. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata harta yang kita terima dari tebusan itu tidak lebih banyak dari cutik ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kayu ini. Itu tidak ada artinya apa-apa. Jadi bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar berdua itu menangis karena ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Umar itu datang melihat dua temannya, dua sahabatnya ini menangis. Kemudian dia berkata, beritahukanlah kepadaku, kenapa engkau menangis supaya aku bisa nangis bersamamu. Kalau nanti ternyata aku nggak bisa menangis, tak nangis ke. Betul itu. Umar mengatakan begitu, tak nangis ke. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata yang benar adalah pendapatmu Umar. Nah, iyo nek wingi jane manut aku kan orang ini loh. Nah. Itu kalau kita, kalau kita, kan begitu. Masya Allah, itu betapa besar hatinya Umar itu. Maka prinsip musyawarah ya begitu memang. Anggota itu silakan mengusulkan, tapi ketua itu nanti yang memutuskan terakhir. Bisa dia dengan pendapatnya sendiri atau milih salah satu dari pendapatnya musyawirin, orang-orang yang diajak musyawarah. Nah begitu. Kalau sudah ditetapkan, ya wis rono istilah maitu koncone, karena sudah diputuskan di dalam rapat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.